siap? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Doa selesai. Salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Aris sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga hari ini pelajaran cepat terpahami dan maksudnya pelajaran yang akan kita pelajari ini bisa kalian gunakan untuk waktu selanjutnya. Materinya tetap ingat. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumpukan. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu absen dulu. Siapa yang hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Oke, Adit, Ispen, Luna, oke, Shirley ada ya, Cindy, Dedi, Fatima masih izin ya. Gloria ada, kemudian Haikal, Ispen, Ivan Gunawan ada, Jihan, Juraida, kemudian Naldi ada, Naldi Ispen ya. Novi, Kirana sudah hadir. Kemarin nggak ada ya Kirana. Kaira? Kaira? Nggak ada? Berarti oke, ada beberapa orang yang tidak hadir hari ini. Tolong ingatkan teman-teman agar selalu hadir dalam mengikuti Pembelajaran. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian laju reaksi dan apa lagi? Teori tumpukan. Ada yang masih ingat pengertian laju reaksi? Pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah laju apa yang bertambah? Ya, laju bertambahnya apa yang bertambah? Hasil reaksi. Ya, hasil reaksi atau produk dan berkurangnya ya reaktan. Ingat ya. Kemudian kita pernah juga belajar minggu sebelumnya juga kita sudah belajar tentang teori tumpukan. Ada yang masih ingat?
reaksi pembentukan produk juga akan semakin cepat. Nah, konsep inilah yang digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu reaksi dapat berlangsung cepat dan atau lambat. Jadi ada reaksi yang berlangsung cepat dan lambat. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Kalian sudah lupa? Ada yang lambat, ada reaksi yang berlangsung lambat dan ada yang cepat. Nah, mobil yang tadi ini, gambar mobil yang tadi ini menunjukkan, mobil itu menunjukkan sebagai pereaksi. Semakin banyak mobilnya, maka peluang untuk bertabrakan atau bertumbukan akan semakin besar. Semakin besar. Nah, kita lihat lagi gambar yang selanjutnya. Ini gambar apa yang kalian lihat? Gambar pertama tuh. Ya, numbuk padi. Ada orang numbuk padi. Kemudian gambar kedua, numbuk padi juga. Terus gambar dari kedua gambar tersebut apa yang membedakan? Ya, jumlah orangnya. Berarti kalau kita kaitkan dengan teori tumbukan tadi, ya orangnya itu sebagai reaksi atau produk? Reaksi. Nah, kira-kira mana yang lebih cepat halus, lebih cepat bersih padinya untuk menghasilkan beras? Apakah gambar A atau gambar yang di bawah? Gambar yang di atas, karena banyak reaksinya, peluang untuk bertumbukan, peluang untuk menumbuk padi itu sampai halus lebih besar, sehingga menghasilkan produk yang lebih cepat juga. Padinya kita akan cepat menghasilkan padi beras ya, bukan padi ditumbuk, nanti menghasilkan beras. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa membacakan tujuan pertama? Karisma, tujuan pertama. Oke. Yang kedua, faktor yang tujuan pembelajaran yang kedua, coba Aluna dibacakan. Peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Nah, oke. Nah, untuk hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kalian akan melakukan praktikum. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Kemudian, tujuan pembelajaran kedua, kalian akan
waktu yang lama. Kemudian gambar kedua adalah pelarutan gula pada pembuatan teh. Kita melarutkan gula dalam air panas. Kemudian kita juga melarutkan gula dalam air dingin. Kira-kira mana yang lebih larut? Lebih panas. Nah, lanjut gambar ketiga, perkaratan pada besi. Disebabkan apa penyebab besi itu berkarat? Air. Ya, ada kelembapan, ada panas. Nah, kira-kira apakah berlangsung cepat atau lambat? Lambat. Nah, lanjut ke gambar keempat adalah api unggun. Nah, kalau kita kemah, kalian kan sering nih kemah api unggun. Kalian paling senang kan? Ya, senang banget Bu kemah. Ya, kalau sudah malam apa tuh nah yang terakhir? Api unggun. Api unggun. Ya. Melindungi. Terus, nah pada saat kalian menyalakan apinya, nyalakan api unggunnya, kira-kira kalian menggunakan kayu bongkahan kayu atau yang ranting-ranting kayu? Ya, kalau misalnya baru pertama kalian nyalakan ranting. Supaya apa? Penyebarannya yang cepat. Ya. Nah, kita hanya fokus pada ranting dengan bongkahan kayu. Kalian pasti lebih mengambil ya ranting kan, supaya apa? Apinya cepat Terbakar. Saatnya jam ketiga dimulai. Nah, It's time to begin the third lesson. bentar ya. Oke. Saatnya jam ketiga dimulai. Tunggu kode. It's time to begin the third lesson. Sekarang ya ada nilai kan? Sekarang ibu minta dari kalian untuk merumuskan suatu masalah dari 4 gambar ini. Rumuskan masalah apa yang muncul pada gambar tersebut yang bisa mengantarkan kita ke tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, nanti kalian masukkan di LKPD yang ibu bagikan. Oke, silakan kita buat kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Silakan. Oh, anu kan
ada Nabi adik. Bukan di sini, Pan. Enggak di sini. Konsentrasi katanya. Konsentrasi. Oke, sudah semua ya duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Terus alat dan bahannya sudah ada semua? Sudah. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada berapa faktor? 4. Faktor apa saja? Konsentrasi. Permukaan. Nah, sebentar Ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD-nya kalian akan menuliskan rumusan masalah, kemudian ada masalah yang harus kalian selesaikan. Perhatikan dulu, ada masalah yang harus kalian selesaikan. Kemudian ada hasil pengamatan yang kalian isi sesuai dengan apa yang akan kalian praktikumkan. Selanjutnya pada pembelajaran kita hari ini kita menggunakan metode PBL ya, problem based learning, di mana ada orientasi, ada 5 tingkatnya, ada orientasi masalah, ada nanti Ibu membimbing juga kalian pada saat praktikum, kemudian ada juga kalian menyajikan hasil. Menyajikan hasil itu maksudnya kalian mempresentasikan dari hasil praktikumnya. Kemudian di akhir sintaknya kalian akan mengevaluasi atau membuat kesimpulan. Ya, ada pertanyaan tentang PBL kita? Tidak ada ya. Oke, untuk metode PBL yang akan kita gunakan dan penilaiannya diperhatikan dulu. Untuk penilaian hari ini nanti di akhir pembelajaran Ibu akan berikan 4 soal pilihan ganda potes sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, ada yang belum dipahami? Ada ya? Ada. Oke, nah sebelum kita melakukan praktikum, kita ice breaking dulu. Ya, silakan berdiri. Kalian pegang sikunya. Ketika Ibu bilang sakit, berarti kalian begini. Sakit. Nah, ketika Ibu bilang sikat, kalian ambil sesuatu di meja kalian. Nanti Ibu sikat. Apa ya kalian? Ambil. Nah, kalau bukunya disimpan dulu dari rapikan. Iya, yang tadi ya. Nah, ada hadiahnya. Sakit. Ada hadiah apa? Ada hadiah. Hadiahnya apa? Baju deh. Itu kalian sikat nanti ya. Kalau Ibu bilang sikat, berarti kalian sikat ya. Nggak semangat. Semangat ya. Ingat, kalau Ibu bilang siku, berarti siku. Ibu bilang sakit, pegang perutnya. Ibu bilang sikat, ambil coklatnya. Iya. Nah, di tengah-tengah, dirapikan mejanya, pas di tengah.
Pakai bagus, pakai bagus ya. Bantu. Ini kayak botol. Oh, maga. Oh, maga. Cukanya segini kan? Silakan dilihat waktu ya. Satu, jangan begitu aja. Dua 27 menit dah. Silakan ingat ya sambil dilihat waktunya. 27 menit. Kalau bisa kamera sih. Ya? Ya? Tahuan teman di dunia. Sekarang saya coba cara kamu kan kalau tahu yang lagi silakan di video Jika ada yang kurang dipahami, silakan
Nanti kalau lagi kayak gini ya, nanti kalau panas ya. Oh ini nanti diangkat kan? Udah, mana? Oh. Belum. Buat pintu ini. Berapa menit? Nenek, kalau ini. Ini ada. Oh, bawa ini. Ini udah mau itu. Jam berapa sebentar? Nanti tunggu sampai dia sampai kapan ininya? Dia Enggak sudah dong. berat. Enggak. Jadi sampai kapan? Banyak isinya ya? Enggak, sampai kapan dia nanti ininya? Ini tuh udah nih. Kalau itu kan kena kipas ya, dingin jadi air. Berarti 34 bisa lah. Itu bisa. Nah, aja. Yang salah. Nah, dilihat sudah dia ukur kan? Masih. Oke. Sampai dia tidak memesan lagi. Iya. Ibu ada kertas HP untuk terus ditabelnya nggak boleh. Terbang tiga deh. Boleh dibawanya. Ibu jadi apa nulis dulu? Kayaknya udah Ini boleh yang kecil deh. Iya. Iya. Karena itunya perempuan. Kak, jangan nanti bener sih. Tapi ini gasnya terus namanya Sama ya takaran tadi ya? Ini apanya? Bukanya. sama ya? Oh, ini dari kata-kata. Udah kan, dia udah nggak mau pesan lagi kan? Enggak, kubu darah juga. Enggak, dia nggak mau pesan dulu. Pesan berapa dulu? Masih. Ibu. Ini udah nggak ada tuh menurutnya. Mana yang panas? Ini. Oh, ini nama. Tunggu apa nih? Sampai. Sampai dia nggak ada sama. Kayaknya ini udah. Karena sudah kan? Ini udah mau taruh ini ya? Mau dibuka apa kan ini? Selesai. Nanti cara
Kayaknya sama semua tadi. Kira-kira mana yang ibu Kenapa dia begitu? Karena ini robek. Iya. Belum dia pakai yang ini tuh kuat. apa yang ibu sebut? Wih, berat deh. Bawahnya. Ibu begini aja kan. Ini kalau dijaga di laptop itu terserta aduk. Regonya beda dan ditambahkan Bukan di Malaysia. Bikin aja. Den. Dai, udah bisa Dai. Maunya Dai. Hah? Ayo, konsepnya sudah selesai loh selesainya. Kalian apa tadi? Kita konsepnya kerja. Iya. Apa?
Yang ini maksud 6 menit. Oke, yang lainnya kelompoknya ini ada yang membuat videonya kan? Ya, terus ada yang menyediakan soalnya. Nggak jadi, makasih. Yang panjang Apa namanya? kelompok siapa yang sudah videonya? Saya Bu. Ya silakan berapa menit dah? Dulu posisi di. Anak pengaruh. Berapa kan? Ini lah tuh. Videonya kelompoknya Sinta sudah. Apa? Soalnya yang pandai. Jika Bu, ini buat apa sih Pak?
Kita kurang perbaikan. Kenapa kita dapat kebaikan itu? Biar pelawak.
Pak, nambah apa tuh, Pak? Hah? Buat Batahan. Enggak, batahan yang obat kita campur. Oh iya, Kak. Ya jelas buat produk. Kita mau mengenyangkan. Asapin. Ayo, ayo. Yang lainnya diperhatikan. Sekarang presentasinya dari kelompok 2. pembukaan. Capek ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok kelas permukaan. Jadi kami pertama-tama akan menunjukkan video hasil praktikum kami. Ya, suka formasi. Nih, ini kelas B. Oke. Pada ditunggu. Oh, udah kelas B. Ya, oke. Ada transfer. Ada soundnya. Ada berbunyi. Kenapa? Kecil ya? Kan soundnya. Oh, lama. Oke. Jelas ya? Jelas. Jadi hasil pengamatan kami yang lainnya tolong tolong diperhatikan. Ayo dilihat kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi konsentrasi. Jadi di sini kami mempunyai 3 bentuk
Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil praktikumnya, coba kita lanjutkan ke kesimpulan. Kesimpulan apa ya Anda dapatkan dari hasil praktikum hari ini? Masing-masing kelompok memberikan kesimpulan. Yuk, kelompok Juraida, yuk silakan. Berdiri. Ya, silakan. Kesimpulan dari yang disampaikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil praktikum kami yaitu yang pertama bahwa faktor-faktor tertentu seperti cuka, PMCA atau PMC dapat mempengaruhi cepatnya laju reaksi. Dan berdasarkan hasil pengamatan kami, penambahan katalis mempercepat tercapainya keseimbangan tanpa mengubah jumlah produk. Sementara konsentrasi reaktor juga terbukti meningkat kecepatan reaksi. Hasil praktikum kami sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa laju reaksi dapat diantar melalui faktor-faktor tertentu. Lanjut ke kelompok luas permukaan, silakan disimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan kami dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan suatu zat maka semakin cepat laju reaksi. Oke, berikan aplaus untuk kelompok luas permukaan dan reaksi. Lanjut kelompok H.
Kau di mana? Itu kau. Silakan, yang sudah selesai boleh dikumpul. Baperan. Skip. Iya, anak-anak baperan. Buku di meja putih.
serang tangan. Silawan. Salah juga. Berat kan? Ya, masalah itu. Cara paling Baperan. Ganti. Orang baperan bisa dikenal. Siapa? Ini masih nyambung aja. Ada kan ngomong. Malunya. Ganti. Ganti. Di kayaknya jangan di. Video ini. Video ini. Tahu nggak sih? Dek, ada yang Hadi sama. Ayo. Oke, sudah ditunggu semua? Sudah? Oke, sudah. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana penilaian kalian? Apakah lebih enak belajarnya dengan praktikum atau dengan teori? Praktikum. Kenapa alasannya? Karena